Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin ARRANIRI Channel yang akan memandu dan membersamai kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan soal ujian seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember besok. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mendapatkan informasi bahwa di lingkungannya terdapat seorang warga masyarakat yang membutuhkan bantuan karena mengalami musibah. Pegawai tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan dengan cepat, namun ia ragu apakah memberikan bantuan tersebut akan mempengaruhi posisinya di lingkungan kerja. Bagaimanakah sikap yang seharusnya dimiliki oleh pegawai tersebut? A. Menunda memberikan bantuan untuk memastikan tidak ada dampak negatif pada pekerjaannya. B. Memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya pada pekerjaannya. C. Meminta izin kepada atasan sebelum memberikan bantuan kepada warga masyarakat. D. Menolak memberikan bantuan karena kewajiban utama sebagai pegawai. Jawaban B. Memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya pada pekerjaannya. Pembahasan, seorang pegawai Kementerian Agama seharusnya memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi dan tidak ragu untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, tanpa memikirkan dampaknya pada pekerjaannya. Kemanusiaan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, sehingga memberikan bantuan secara langsung adalah hal yang diharapkan. 2. Studi kasus, seorang moderator agama di desa yang memiliki penduduk dengan beragam keyakinan dan agama. Ketika sedang mendiskusikan permasalahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, ia menyampaikan pandangan yang cenderung memihak pada satu agama sementara mengabaikan pandangan dari agama lain. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh moderator tersebut adalah A. Memihak pada satu agama untuk menjaga keamanan di desa. B. Mengabaikan pandangan dari agama lain untuk memudahkan pengambilan keputusan. C. Bertindak netral, menghargai pandangan dari setiap agama yang ada di desa. D. Menekan pandangan dari agama yang berlawanan dengan pandangannya. Jawaban C. Bertindak netral, menghargai pandangan dari setiap agama yang ada di desa. Pembahasan, seorang moderator agama di desa seharusnya memiliki sikap netral dan menghargai pandangan dari setiap agama yang ada di desa. Keseimbangan dan menghargai keberagaman merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai moderator agama di masyarakat yang multikultural. 3. Studi kasus, seorang guru agama di sekolah menengah atas di daerah pedesaan seringkali memberikan pandangan-pandangan yang mengandung kontroversi terkait dengan ajaran agamanya kepada siswa. Bagaimanakah tindakan yang seharusnya diambil oleh pihak sekolah terkait dengan hal tersebut? A. Membiarkan guru tersebut terus mengajar dengan pandangan kontroversialnya. B. Memperingatkan guru tersebut secara terbuka di depan siswa. C. Memberhentikan guru tersebut tanpa alasan yang jelas. D. Memberikan pendidikan ulang kepada guru tersebut terkait dengan ajaran agama yang benar. Jawaban D. Memberikan pendidikan ulang kepada guru tersebut terkait dengan ajaran agama yang benar. Pembahasan, tindakan yang seharusnya diambil oleh pihak sekolah adalah memberikan pendidikan ulang kepada guru tersebut terkait dengan ajaran agama yang benar.
Seorang guru agama seharusnya memberikan ajaran yang benar dan tidak mengandung kontroversi terhadap siswa, sehingga perlu adanya tindakan koreksi dan pendidikan ulang. 4. Studi kasus, seorang pejabat agama di lingkungan pemerintahan seringkali menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal keagamaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perilaku pejabat agama tersebut? A. Melaporkan perilaku pejabat agama tersebut kepada pihak berwenang. B. Mengabaikan perilaku pejabat agama dan tetap menghormati jabatannya. C. Memberikan keuntungan kepada pejabat agama untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. D. Menutupi perilaku pejabat agama itu agar tidak mempengaruhi citra keagamaan. Jawaban A. Melaporkan perilaku pejabat agama tersebut kepada pihak berwenang. Pembahasan, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah melaporkan perilaku pejabat agama tersebut kepada pihak berwenang. Seorang pejabat agama seharusnya bertanggung jawab atas jabatannya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu adanya tindakan koreksi dari pihak berwenang. 5. Studi kasus, seorang pemuka agama di suatu desa seringkali menggunakan ajaran agamanya untuk melakukan diskriminasi terhadap warga desa yang memiliki keyakinan agama lain. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh warga desa terkait dengan perilaku pemuka agama tersebut adalah A. Memberi dukungan serta menutupi perilaku pemuka agama tersebut karena dianggap sebagai ajaran agama. B. Melakukan tindakan balas dendam terhadap pemuka agama tersebut. C. Menolak tindakan diskriminasi pemuka agama tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang. D. Mengabaikan tindakan diskriminasi karena merupakan hak pemuka agama untuk menentukan siapa yang dianggap benar atau salah. Jawaban C. Menolak tindakan diskriminasi pemuka agama tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Pembahasan, sikap yang seharusnya dimiliki oleh warga desa adalah menolak tindakan diskriminasi pemuka agama tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Tindakan diskriminasi tidak dapat dibiarkan terjadi, sehingga perlu adanya tindakan koreksi dan perlindungan terhadap hak-hak warga desa yang memiliki keyakinan agama lain. Soal bagian kedua soal pilihan ganda. 1. Seorang pria yang beragama Islam melihat seorang wanita tua sedang kesulitan menyeberang jalan. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh pria tersebut? A. Membantu wanita tua tersebut menyeberang jalan. B. Mengabaikan wanita tua dan melanjutkan perjalanannya. C. Meminta bantuan orang lain untuk membantu wanita tua. D. Berdoa untuk keselamatan wanita tua tersebut. Jawaban A. Membantu wanita tua tersebut menyeberang jalan. Pembahasan, sebagai seorang yang beragama Islam, salah satu tindakan kemanusiaan yang harus dilakukan adalah membantu sesama, terutama mereka yang lebih membutuhkan. Dalam kasus ini, pria tersebut seharusnya memilih untuk membantu wanita tua tersebut menyeberang jalan. 2. Ketika seorang teman dari agama lain meminta tolong dalam menyelesaikan tugasnya di kantor, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan? A. Menolak dengan alasan sibuk. B. Membantu tanpa syarat. C. Membantu dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. D. Menyarankan teman tersebut mencari bantuan dari orang lain. Jawaban B. Membantu tanpa syarat. Pembahasan, sebagai individu yang beragama, sikap kemanusiaan yang seharusnya ditunjukkan adalah membantu sesama tanpa syarat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang sesuai ajaran agama. 3. Saat melihat seorang anak kecil yang tersesat di jalan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah A. Membawa anak tersebut ke polisi terdekat.
B. Menanyakan kepada anak tersebut alamatnya. C. Meninggalkan anak tersebut dan membiarkan orang lain yang menanganinya. D. Membantu anak tersebut mencari orang tuanya. Jawaban D. Membantu anak tersebut mencari orang tuanya. Pembahasan, sebagai seorang yang beragama, tindakan kemanusiaan yang seharusnya dilakukan adalah membantu anak tersebut mencari orang tuanya untuk mengembalikannya ke tempat yang aman. 4. Ketika melihat seorang tunanetra sedang kesulitan menyeberang jalan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah A. Membiarkan tunanetra tersebut menyeberang sendiri. B. Membantu menuntun tunanetra tersebut menyeberang dengan aman. C. Mengabaikan keberadaan tunanetra tersebut. D. Meminta bantuan orang lain untuk membantu tunanetra tersebut menyeberang. Jawaban B. Membantu menuntun tunanetra tersebut menyeberang dengan aman. Pembahasan, sebagai individu yang beragama, sikap kemanusiaan yang seharusnya ditunjukkan adalah membantu mereka yang membutuhkan, termasuk tunanetra yang sedang kesulitan menyeberang. 5. Saat melihat seorang pengemis sedang berdoa di jalanan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah A. Memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan. B. Mengucilkan dan menghindari pengemis tersebut. C. Melaporkan pengemis tersebut kepada pihak berwajib. D. Pergi dari lokasi tanpa memberikan perhatian. Jawaban A. Memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan. Pembahasan, sebagai individu yang beragama, sikap kemanusiaan yang seharusnya ditunjukkan adalah memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pengemis yang sedang berdoa di jalanan. Soal bagian ketiga soal 1. Seorang rekan kerja Anda terlibat dalam kasus korupsi dan meminta Anda untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa melibatkan pihak berwajib. B. Melaporkannya kepada atasan Anda. C. Memberi tahu rekan kerja lainnya tanpa melaporkannya kepada pihak berwajib. D. Membuat perjanjian diam-diam dengan rekan kerja Anda untuk tidak melaporkannya. Jawaban B. Melaporkannya kepada atasan Anda. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki moderasi beragama, melaporkan tindakan korupsi adalah hal yang wajib dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Tindakan korupsi merugikan banyak orang dan melaporkannya kepada pihak berwajib adalah sikap yang paling baik untuk dilakukan. Soal 2. Seorang anak yatim piatu di lingkungan Anda kesulitan dalam mencari makanan dan pakaian. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Menyumbangkan sebagian penghasilan Anda untuk membantunya. B. Mengabaikan keberadaannya karena bukan tanggung jawab Anda. C. Memberitahu pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. D. Membantu mencari keluarga angkat untuk anak tersebut. Jawaban A. Menyumbangkan sebagian penghasilan Anda untuk membantunya. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki moderasi beragama, membantu sesama yang membutuhkan adalah bagian dari ajaran agama kita. Memberikan sumbangan atau bantuan kepada anak yatim piatu adalah tindakan yang dapat meningkatkan sikap kemanusiaan kita. Soal 3. Seorang pemuda dari agama lain mengalami penindasan karena keyakinannya di lingkungan Anda. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk menyembunyikan keyakinannya agar tidak ditindas. B. Membantu pemuda tersebut untuk melarikan diri dari lingkungan tersebut. C. Melaporkan kasus penindasan tersebut kepada pihak berwajib. D. Membuat protes kepada pihak yang menindas pemuda tersebut. Jawaban C. Melaporkan kasus penindasan tersebut kepada pihak berwajib.
Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki moderasi beragama, melindungi hak asasi manusia adalah tindakan yang harus dilakukan. Melaporkan kasus penindasan kepada pihak berwajib adalah sikap yang sejalan dengan ajaran agama kita. Soal 4, seorang tetangga Anda membutuhkan bantuan untuk membangun masjid di lingkungan Anda. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Ikut serta dalam pembangunan masjid dengan tenaga dan materi. B. Mengabaikan permintaan bantuan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. C. Membantu mencari donatur untuk proyek pembangunan masjid. D. Menyuruh tetangga Anda untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Jawaban A. Ikut serta dalam pembangunan masjid dengan tenaga dan materi. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki moderasi beragama, membantu pembangunan tempat ibadah adalah tindakan yang dianjurkan dalam ajaran agama kita. Ikut serta dalam pembangunan masjid dengan tenaga dan materi adalah wujud dari sikap kemanusiaan dan kepedulian kita terhadap sesama kita. Soal 5. Seorang teman Anda mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian akhir semester dan meminta Anda untuk mencontek jawaban. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Membantu teman Anda dalam mempelajari materi sehingga dapat menghadapi ujian dengan baik. B. Mencontek jawaban untuk teman Anda agar lulus ujian dengan nilai tinggi. C. Membujuk teman Anda untuk tidak menghadapi ujian jika tidak siap. D. Memberitahu dosen tentang permintaan mencontek teman Anda. Jawaban A. Membantu teman Anda dalam mempelajari materi sehingga dapat menghadapi ujian dengan baik. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki moderasi beragama, melakukan tindakan curang seperti mencontek adalah hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai gantinya, membantu teman dalam mempelajari materi adalah tindakan yang baik dan menunjukkan sikap kemanusiaan kita terhadap sesama. Soal bagian keempat, soal pilihan ganda. 1. Studi kasus, seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya menemukan seorang pengemis lanjut usia yang sedang terlantar di pinggir jalan. Dia merasa kasihan dan ingin membantunya, namun dia terlalu terburu-buru karena harus mengejar waktu agar tidak terlambat dalam menjalankan ibadah salat di masjid. Bagaimana sikap yang seharusnya dia ambil? A. Meninggalkan pengemis dan tetap pergi ke masjid. B. Membantu pengemis dan memberinya sedikit uang. C. Meminta pengemis untuk berdoa saja dan meninggalkannya. D. Menjadwalkan waktu salat yang fleksibel untuk bisa membantu pengemis. Jawaban D. Pembahasan, menjadwalkan waktu salat yang fleksibel merupakan tindakan yang menunjukkan sikap kemanusiaan yang baik. Manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban beribadah dan kegiatan kemanusiaan. 2. Studi kasus, seorang pemuda asal Indonesia sedang belajar di luar negeri dan tinggal di apartemen bersama beberapa teman internasionalnya. Suatu hari, salah satu temannya yang berasal dari negara yang mayoritas penduduknya non-muslim, jatuh sakit dan membutuhkan bantuan. Teman tersebut meminta pemuda Indonesia untuk membantunya mencari bahan obat dan makanan yang sesuai dengan kepercayaan agamanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda Indonesia? A. Membelikan obat dan makanan yang sesuai dengan kepercayaan agama temannya. B. Menolak membantu karena berbeda keyakinan agama. C. Membelikan obat dan makanan tanpa memperhatikan kepercayaan agama temannya. D. Membantu temannya mencari bantuan dari orang lain. Jawaban A. Pembahasan, sikap kemanusiaan yang sejati adalah dengan menghormati keyakinan agama orang lain dan membantu sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka. 3.
Studi kasus, seorang anak remaja yang tinggal di daerah pedesaan sering mendapat tekanan dari lingkungannya yang mayoritas memegang teguh tradisi dan adat istiadat tertentu. Anak tersebut merasa terkekang dan merasa sulit untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas karena peraturan-peraturan yang ada di lingkungannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut? A. Menjalani hidup sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungannya. B. Mencari dukungan dari pihak luar untuk kabur dari lingkungannya. C. Memutuskan untuk tetap diam dan menahan diri. D. Mengajak orang-orang di lingkungannya untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Jawaban D. Pembahasan, mengajak orang-orang di lingkungan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama adalah tindakan yang menunjukkan sikap kemanusiaan yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengekspresikan dirinya. 4. Studi kasus, seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami yang keras dan otoriter sering mendapat perlakuan kasar dan tidak adil. Dia memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya karena takut akan stigma masyarakat dan takut tidak bisa bertahan hidup tanpa suaminya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut? A. Tetap tinggal bersama suami dan menjalani perlakuan kasar. B. Mencari bantuan dari keluarga dan teman-teman untuk kabur dari suaminya. C. Menghadapi suaminya dengan sikap tegas dan meminta perubahan. D. Mencari bantuan dari lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jawaban D. Pembahasan, mencari bantuan dari lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menunjukkan sikap kemanusiaan yang mengutamakan keselamatan dan perlindungan bagi diri sendiri. 5. Studi kasus, seorang pemuda yang memiliki jabatan penting di lingkungannya menyadari adanya tindakan diskriminasi terhadap seorang orang tua yang tidak mampu. Dia merasa kesal dan ingin memberikan sanksi tegas kepada pelaku diskriminasi, namun dia tidak yakin apakah tindakannya tersebut akan mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda tersebut? A. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang yang melakukan diskriminasi. B. Membiarkan tindakan diskriminasi terjadi karena tidak yakin akan mendapatkan dukungan. C. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas tindakan diskriminasi. D. Mencari bantuan dari pihak luar untuk mengatasi tindakan diskriminasi. Jawaban C. Pembahasan, mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas tindakan diskriminasi adalah tindakan yang menunjukkan sikap kemanusiaan dengan mencari solusi secara kolektif dan melibatkan semua pihak yang terkait. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.